Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kami berharap Bapak Ibu selalu sehat bersama keluarga dan selalu penuh sukacita. Kembali hadir podcast majalah Narwastu yang ke-36. Kali ini kami kedatangan seorang tamu. Saya anggap seorang tokoh, juga pernah menjadi wakil rakyat, menjadi kebanggaan di DKI Jakarta. Beliau sahabat kami. Sebelum beliau menjadi anggota DPRD dulu, beliau sudah bersahabat dengan kami, terutama majalah Narwastu. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Sahrianta Tarigan, MA. Beliau pernah menjadi Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, pernah menjadi Sekretaris Komisi E di DPRD DKI Jakarta, pernah menjadi Ketua DPW Partai Damai Sejahtera DKI Jakarta. Juga beliau ini pernah menjadi Ketua DPW Partai Perindo. Dan di bidang olahraga, beliau pernah menjadi Sekretaris Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta Utara. Dan juga aktif di Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Juga di masa mudanya pernah menjadi Ketua Pemuda Gereja Batakaro Protestan GBKP di DKI Jakarta. Dan dulu waktu masih mahasiswa juga aktif sebagai aktivis, sebagai Wakil Sekretaris BPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI. Dan perlu saya sampaikan juga, ini beliau pernah mendapat penghargaan yang cukup bergengsi. Saya masih ingat tahun 2010 Bang Sahrianta ini mendapat penghargaan sebagai salah satu tokoh muda berpengaruh Indonesia tahun 2010. Pilihan Barisan Insan Muda Indonesia. Yang saya catat waktu itu, Ketua Dewan Pembinanya itu tokoh nasional, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kepala BAIS TNI Angkatan Darat. Dan waktu itu beliau masuk dalam jajaran tokoh-tokoh muda Indonesia berpengaruh bersama Puan Maharani, Marwarar Sirait, Effendi Simbolon, dan termasuk tokoh-tokoh lainnya, termasuk seperti Muhaimin Iskandar, Saifullah Yusuf, itu yang saya ingat. Baik para sahabat Narwastu, kita berbicara tentang banyak hal dengan beliau. Beliau kembali ke dunia politik. Tapi selama ini beliau juga aktif di dunia sosial kemasyarakatan, terutama kemanusiaan di Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Bang Sahrianta, gimana kabar? Baik, salam. Shalom. Bang, abang selama ini walaupun tidak menjadi anggota dewan, tapi sangat aktif dalam kemanusiaan, khususnya Palang Merah Indonesia. Di bidang olahraga juga abang masih aktif dan masih sering membantu orang-orang yang kurang mampu, walaupun abang belum waktu itu tidak menjadi anggota dewan. Boleh tahu Bang, apa kegiatan sekarang? Sekarang ada dua yang saya gelutin. Pertama memang di Palang Merah Indonesia DKI. Saya salah satu pengurus. Di PMI ini memang kepengurusan itu terbatas, hanya 17 orang. Jadi saya masuk ke salah satu pengurus. Yang kedua, saya sekarang ini masih Ketua DKI Olahraga Sambu. Olahraga Sambu itu olahraga dari Rusia, pecahan dari judo. Nah, jadi dua kegiatan ini yang saya sekarang rutin lah. Begitu ya? Iya. Ya. Dulu abang dikenal seorang wakil rakyat yang cukup humanis. Mau mendatangi orang-orang kecil yang kurang beruntung. Kemudian abang aktif di PMI. Nah, sekarang apa rencana abang ke depan ini? Apalagi kita lihat abang juga udah pakai seragam PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia. Ini partai anak muda yang saat ini cukup vokal, cerdas, walaupun banyak juga pihak yang menyampaikan karena keberaniannya ini perlu diredam juga begitu. Iya. Pertama saya mau kasih jelas begini. Pertama dulu saya masuk partai memang diajak oleh Pendeta Dr. Riyadita Sohid. Waktu di PDS? Waktu di PDS.
Eh, riwayatnya adalah dia bilang kalau kita tidak masuk ke dalam sistem, kita tidak dapat perhatian yang khusus. Contoh waktu itu dengan dibakarnya Dulos. Ketika itu Dulos dibakar, banyak korban, kita suarakan suara kita ke DPR, ternyata ya masuk kanan keluar kiri. Inilah yang mendasarin dulu Pak Royani membuat partai. Sehingga mungkin dulu PDS sudah apa ya namanya ya, sudah kairos lah, sudah waktunya sehingga bisa mendapatkan satu praksi di DPR RI. Nah, dari situlah saya karena prinsipnya melayani, pada saat itu saya diajak Pak Royandi, saya katakan saya ikut Pak, tapi saya cuma mau di tingkat DKI saja, tidak tingkat nasional. Artinya tidak di DPP, tapi di DKI. Oke, nggak masalah, dia bilang begitu. Maka kita membuat partai itu tahun 2001 lah. Nah, kita programnya itu ya hanya melayani. Datang ke masyarakat, kita tunjukkanlah bahwa kita ini melayani mereka gitu. Sehingga pada saat itu saya bisa jadi anggota DPRD DKI. 2 periode Bang ya? 2 periode, 2004 sampai 2014. Iya. Iya. Apa kesan-kesan Abang waktu menjadi wakil rakyat dulu? Apalagi Abang sampai pernah mendapat penghargaan sebagai tokoh muda berpengaruh 2010 dulu. Ya, ini ada yang lucu nih. Ya, dulu ya. Kebetulan saya di Komisi E selama 10 tahun. Dulu itu yang lucunya begini. Karena dinas pemakaman dan kehutanan itu di bawah komisi saya, itu ada dinas yang membawahi pemakaman. Jadi setiap orang Batak yang meninggal selalu menelpon saya, minta jatah di blok A1. Di blok A1. Ya minimal jangan kena banjir lah gitu loh. Jadi saya pikir ini juga suatu pelayanan yang baik. Sehingga ada orang bilang saya dulu agen kuburan. Gitu ya? Iya, setiap meninggal orang Batak. Yang kedua, begitu juga dengan kegiatan saya ini di Palang Merah. Banyak sekali orang yang membutuhkan darah. Jadi nggak kenal waktu. Kadang-kadang jam 12 malam pun dia telepon saya minta jatah darah. Ya itu selalu. Tapi saya merasa senang. Mungkin ini yang dilihat masyarakat, ya, karena perhatian kita. Dan memang ya anggota dewan itu harus begitu, harus mengorbankan waktunya, tenaganya dan pikirannya kepada masyarakat. Bahkan saya melihat untuk pribadi itu cuma 20%. Gitu ya. Ya itu risikonya. Termasuk dulu waktu Abang sebagai wakil rakyat, ke rumah Abang pun didatangi masyarakat gitu Bang, minta bantuan ya? Wah, itu sampai sekarang. Masyarakat lupa kalau saya nggak anggota dewan lagi sekarang ini. Masih sering setiap pagi mereka datang. Ya, kondisi kita memang, ekonomi kita memang tidak baik-baik aja. Tetapi, ya apa yang bisa saya bantu ya saya bantu. Saya bilang, waduh, perlunya apa? Minta beras lah. Kalau beras ada, ambil aja ke belakang. Gitu ya? Sampai detik ini. Gitu ya? Ya, tapi itulah ada kepuasan pribadi karena God is the best administration. Tuhan mencatat apa yang kita buat dari gitu. A sampai Z, ya. Jadi semuanya dia catat, ya kita hanya bisa berbuat. Begitu ya? Ya. Ya. Kalau kita bicara tentang politik, Bang. Siap. Ya. Ini kan bagaimana mengelola kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Abang sudah ikut dulu di tim sukses Jokowi di 2014 ya? Ya. Kemudian di Pilkada DKI termasuk Pilpres 2019. Apa yang Abang rasakan di situ? Ya, kita ikut aktif mendukung Pak Jokowi ini kan kita sebagai relawan. Ya. Artinya tahun 2014 itu saya sudah ikut, bahkan saya wakil ketua tim pemenangan di DKI pada saat itu, dan tahun 2019 dengan jabatan yang sama dengan ketua DPRD sekarang, ya
kita memang relawan. Jadi ya rela untuk bekerja memenangkan presiden kita, gitu loh. Gitu ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya apa obsesi Bang Saryanta sebenarnya? Kalau misalnya ikut di organisasi sosial kemasyarakatan atau partai politik? Hidup ini harus jadi berkat. Gitu ya. Itu ada lagunya itu. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau kita tidak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Gitu ya. Iya. Bang, ini kan pernah rame dulu di media dimuat ya, waktu kasus UPS dulu di DKI Jakarta. Wah, luar biasa. Abang waktu itu sampai dipanggil aparat kepolisian. Empat kali. 4 kali. Tapi lucunya, abang bilang ada mujizat terjadi di situ. Karena abang bilang justru kalau saya ikut tanda tangan saya akan terjeblos. Mungkin abang bisa ceritakan itu kepada para sahabat Narwastu. Abang bisa. Wah, itu luar biasa ya. Kejadian itu ketika membuat anggaran untuk dinas pendidikan. Pada saat itu anggarannya cukup besar, 800 miliar. Ya. Lalu tidak ada rinciannya, gitu loh. Saya tanya kepada kawan-kawan, rinciannya mana? Nah, mereka bilang, udahlah tanda tangan aja bang, jatah abang udah ada itu 5 ember katanya. Tapi tidak, itulah. Artinya saat itu kan saya juga harus mempertahankan integritas saya, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Tapi ketika saya diperiksa, banyak juga hamba Tuhan yang ragu melihat saya. Makanya pernah saya panggil satu koran yang cukup bagus saya, kalau nggak salah Nonstop. Saya panggil, kamu berapa oplanya terbit satu hari? 30.000 katanya. Tolong pasang foto saya di situ, ya. Tolong klarifikasi di situ soal UPS, saya bilang. Satu aja kalimatnya. Apa itu bang? Dia bilang, saya bilang gini, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Oh, sampai bilang gitu ya? Sampai bilang gitu. Dan ditulis itu. Kalau memang saya membuat kesalahan, pasti Tuhan hukum. Ya itu risikonya kan besar. Sehingga terbit itulah. Makanya hamba-hamba Tuhan pada senang kan. Nah, dan terbukti memang saya nggak kena gitu loh. Walaupun pada saat itu ketua komisi saya masuk, anggota saya masuk, tapi saya lolos. Abang selalu bersaksi bahwa itu kemurahan Tuhan. Kemudian abang juga selama ini selalu punya tim doa. Mungkin bisa diceritakan apa testimoni abang tentang hamba-hamba Tuhan yang selalu dilibatkan dalam dunia politik ini, bang? Ya, saya melibatkan tim doa itu bukan hanya di politik saja, di segala hal. Saya kasih contoh aja, misalnya ini, tim doa saya ini kan terdiri dari lansia-lansia. Ya. Pada saat itu saya sebagai pengurus Persitara lawan Persib Bandung pada saat itu. Dan nggak mungkinlah kita Persitara bisa menang lawan Persib Bandung dan mainnya di Bandung. Nah, saya tanya, apa ya yang bisa saya lakukan supaya bisa menang lawan Bandung pada saat itu. Karena kalau Bandung kalah pada saat itu dia tidak juara. Tapi kalau kami kalah, kami turun ke divisi 2 pada saat itu. Akhirnya saya ambil langkah, saya kumpulkanlah janda-janda tua di bawah koordinator istri Pak Pendeta, 50 orang. Saya bawa ke Bandung, naik bus. Naik bus. Hanya khusus nonton bola pada saat itu. Dan mujizat terjadi. Persib Bandung dikalahkan sama Persitara Jakarta Utara 1-0. Ah, itu luar biasa. Ibu-ibu itu cuma berdoa aja gitu sambil nonton bola, berdoa, itu mujizat. Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu memang harus didasari dengan doa. Gitu bang ya? Iya, harus. Iya. Ya, dan sampai sekarang hampir 15 tahun lah, lebih lah malah sama Pak Pendeta ini, kita terus aktif sampai sekarang. Gitu ya? Iya. Iya. Bang Saryanta, kami dengar juga abang sering ditawari partai-partai besar nasionalis untuk masuk ke dalam partai tersebut dan menjadi caleg. Ya. Boleh tahu bang, kenapa abang akhirnya memilih PSI? Ya sebetulnya enggak juga. Latar belakang saya ke PSI karena visi dan misinya sama. Yang saya lihat, khususnya di DKI. Ya, saya melihat figur seorang Grace Natali
itu sangat disukai oleh kawan-kawan di DKI ini, baik yang Kristen, ya kan. Figur Grace inilah yang bisa merekat sehingga PSI DKI ini bisa berkembang dengan pesat. Jadi ya saya pikir oke, nggak apa-apa lah, saya hitung itu sumbang suara untuk PSI. Gitu ya? Iya. Iya. Terkait dengan pengalaman Abang dulu sebagai wakil rakyat 10 tahun. Iya. Abang selama ini juga kan memberikan edukasi politik kepada kaum muda kan? Iya. Walaupun Abang tidak di kantor dewan. Mungkin apa yang Abang mau sampaikan kepada publik berkaitan dengan tugas-tugas wakil rakyat ke depan? Apalagi kan ini tahun politik. Betul. 2023. Iya. 1 tahun lagi kita akan menuju pemilu 2024. Betul. Silakan Bang. Ya, ini menarik. Ya. Kalau kawan-kawan yang masih muda dan akan menjadi anggota legislatif, mereka sekarang lagi berkompetisi lah ya untuk mencari perhatian masyarakat lah supaya mereka dipilih. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan. Ini menarik. Belum pernah ini dikemukakan baik itu yang anggota dewan maupun yang sudah mantan anggota dewan. Karena apa? Bagaimana kita mengefisiensi anggaran ya untuk semua anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2 dan DPRD pusat untuk membantu pemerintah. Agak ke sana Bang. Ya. Membantu pemerintah pusat maupun daerah. Ini menarik, belum pernah disuarakan. Jadi sebetulnya apa yang kita terima fasilitas dari pemerintah ini itu cukup luar biasa, ya. Saya kasih contoh gini. Saya ada catatan kecilnya di sini. Soal menerima fasilitas mobil dinas. Ini di DKI Jakarta Bang? DKI Jakarta. Tapi saya lihat hampir seluruh anggota DPRD tingkat 2, tingkat 1 dan DPR pusat dapat fasilitas itu. Ya. Bagaimana kita mendapatkan fasilitas mobil? Kalau di DKI pada saat itu saya mobil Altis. Ya, harganya 400 juta. Itu tahun ketiga baru dapat. Ketika saya menaikin itu, lalu saya turun ke konstituen, saya merasa sedih. Kenapa? Ya kita naik mobil mewah, terus konstituen makan aja susah gitu loh. Ya kita harus punya hati juga untuk itu. Sehingga ada jejak digitalnya. Saya lah orang yang mengembalikan mobil dinas pada saat itu. Ada jejak digitalnya. Karena gini, kalau saya hitung angka-angka ya, sekarang ini anggota DPRD DKI itu menerima fasilitas untuk mobil itu antara 15 juta sampai 20 juta. Padahal dengan 5 juta aja cukup kalau dari rumah ke kantor. Nah di kantor kan ada mobil, fasilitas mobil untuk kerja gitu loh ya. Kalau kita dengan 5 juta sebulan cukuplah dengan transportasi yang terintegrasi sekarang ya, dari kereta api, dari Transjakarta, dari mobil-mobil mikrolet yang sudah difasilitasi, terintegrasi, ongkosnya murah gitu. Artinya apa? Artinya kita menghemat 15 juta sebulan. Ya, satu anggota dewan. Satu anggota dewan. Nah, kalau 15 juta kita berhemat kali 12. Ya, kali 12 1 tahun 12 bulan. Lalu kali 22.000 anggota dewan seluruh Indonesia. Saya catat di sini. Berapa penghematan kalau kita menghemat dalam fasilitas transportasi? Itu yang saya catat di sini. Penghematannya kalau untuk DKI itu 95 miliar 400 juta. Sebulan? Bukan, setahun. Setahun. Ya. Ya. Kalau nasional ya kali 12 kali 22.000. Itu angkanya hampir 19 triliun. Luar biasa. Sudah saatnya lah kawan-kawan yang sudah 3 kali, 4 kali, ya sudah cukup lah. Kapan lagi kita bisa membantu negara kita ini?
Gitu ya. Iya, kita menghemat ini. Lalu itu dari segi yang saya dapati fasilitas transportasi. Karena ini yang saya alamin. Saya sudah dapat ini. Lalu yang kedua, tunjangan perumahan. Nah, tunjangan perumahan selama saya anggota DPRD selama 10 tahun, periode 2004 sampai 2014, itu 15 juta sebulan. Potong PPh 15%, berarti yang saya terima 12 juta 500 sebulan. Dan itu lebih dari cukup menurut saya. Nah, setelah saya nggak anggota dewan lagi, itu sekarang kawan-kawan anggota Dewan DKI itu terima sebulan itu 90 sampai 95 juta per bulan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ini akan menjadi titik temu pada akan datang ketika kalau ada pemeriksaan kepada anggota dewan tersebut. Betul nggak kawan-kawan anggota dewan ini menempatin rumah kosnya 95 juta sebulan? Kalau enggak, berarti nggak fair dong. Gitu loh. Ya kan? Nah, kalau 95 juta dikurang 15, ada duit sekitar 70 juta sebulan. Kali 106 anggota dewan. Kali 5 tahun. Luar biasa ini. Itu kalau untuk DKI saja bisa menghemat sekitar 492 miliar. Setengah triliun ya? Iya, setengah triliun. Kalau nasional ini 6,6 T. Saya hitung. Jadi ini saja sudah hampir 25 T. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang kita lakukan itu adalah penghematan dalam kunjungan ke luar negeri. Dan nggak waktunya lagi lah. Sekarang dunia teknologi udah canggih. Kalau kita mau rapat kawan-kawan di Amerika Eropa, tinggal bikin Zoom meeting aja. Apa keperluan kita bisa kita dapat kok. Dan saya selama anggota dewan di periode terakhir 5 tahun saya menolak kunjungan ke luar negeri. Itu bisa dibuktikan, ada fakta. Gitu ya. Ya, kita hitung angkanya. Tiket aja ke Eropa 30 juta. Pulang pergi. Pulang pergi. Belum sangu. Ya kan? Belum akomodasi yang lain-lain. Ini saya hitung nih. Itu kalau saya hitung secara nasional, itu sampai 4 T. Gitu. Kalau dijumlahkan ini semuanya, saya bulatkan aja lah 25 triliun dalam 5 tahun. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan penghematan itu 5T per tahun. Gitu ya. Ya, luar biasa. Gitu. Jadi sudahlah, kalau nanti saya berkomitmen, kalau Tuhan izinkan dan masyarakat memilih saya, ini pasti saya angkat. Iya. Ya, supaya kawan-kawan juga, ya sudahlah, sekarang ini sudah nikmatin apa adanya, sekarang kita sudah kapan lagi kita membantu negara ini gitu. Gitu ya. Iya. Jadi ini edukasi politik kepada para caleg-caleg yang akan muncul, Bang. Oh iya, harus siap. Gitu ya. Iya. Berarti ini ada kaitannya juga dengan revolusi mental yang sering digaungkan Jokowi ya, begitu Bang? Inilah sebetulnya revolusi mental tadi. Iya. 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 Barangkali gini Bang, ada yang Abang sampaikan kepada para caleg-caleg yang sekarang ini mulai muncul terkait dengan pengalaman Abang, terkait dengan kondisi bangsa saat ini, ada yang Abang mau sampaikan, silakan. Iya. Kalau ini kan yang saya sampaikan ini kan fakta. Ya. Jadi kepada semua, khususnya caleg-caleg yang baru yang akan menjadi anggota legislatif, ya harus siap mental. Ada 3 hal sebetulnya yang mendasar kalau menjadi anggota legislatif. Pertama, memang harus mampu secara finansial. Ya, artinya keluarganya sudah tidak ada persoalan lagi soal ekonomi, sehingga nanti tidak cawe-cawe, tidak mengambil komisi-komisi di dalam fungsi pengawasannya gitu loh. Itu satu, harus mampu secara finansial. Yang kedua, harus takut akan Tuhan. Ini penting. Kenapa? Itulah filter. Gitu. Lalu yang ketiga, harus punya basic massa memang. Gitu. Harus ada basic massa sehingga ini membantu kita, sehingga kita bisa menjadi anggota legislatif yang benar. Gitu. Jadi 3 ini harus syarat utama untuk menjadi anggota legislatif. Gitu ya. Iya.
Iya. Bang, abang selama ini dikenal seorang politisi yang religius, nasionalis, dan humanis. Ya. Bukan resume lagi, wakil rakyat ini juga syarat dengan godaan. Betul. Boleh tahu bang, bagaimana tips abang menghalau godaan ini selama ini? Ya, kebetulan memang waktu di PDS dulu, saya menjadi anggota DPRD itu tidak mengeluarkan duit. Gitu loh. Artinya kita bersosialisasi, kemudian kita lakukan apa yang diperintahkan pimpinan, ya, terjun ke masyarakat, dan saya nggak keluar kos, John, pada saat itu, pada di PDS itu. Jadi ketika duduk, saya nggak berambisi untuk mengembalikan modal saya, gitu loh. Jadi jalan aja sesuai dengan ini. Kebetulan pada saat itu saya masih muda, saya sangat diberkatin. Ya untuk ekonomi keluarga nggak menjadi halangan, sudah cukup lah. Begitu ya? Gitu. Iya. Nah, terus cara menghadapi lagi ya dengan doa tadi. Gitu ya? Segala hal kita harus berdoa untuk menetapkan. Saya bukan mengatakan bahwa saya manusia sempurna, enggak. Saya juga sering berbuat kesalahan, tapi intinya bertobat itu. Gitu ya. Nah, yang parah kan kalau dia melakukan apa saja nggak pernah bertobat, ini yang paling bahaya. Iya. Ya. Satu lagi bang, ini berkaitan dengan keluarga. Ya. Abang punya 3 anak ya, Betul. dari perguruan tinggi yang terbaik. Kemudian sekarang sudah ada jaksa bang ya. Mungkin bisa abang berikan tips kepada para pembaca, kepada sahabat Narwastu, bagaimana abang membina keluarga sebenarnya sehingga bisa juga membangun anak-anak yang berprestasi begitu. Ya pertama soal pendidikan, itu penting. Ya kebetulan waktu itu saya membawa dinas pendidikan, saya berusaha supaya anak saya memasukin SD, SMP, SMA itu sekolah negeri yang unggulan. Karena begitu mereka masuk, mereka terlatih dengan program-program yang dibuat di situ. Pendidikan. Lalu yang kedua, ya kita memberikan semangat untuk anak-anak bahwa dengan pendidikanlah ini nasib kita bisa berubah. Dengan hanya pendidikanlah nasib kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Pendidikan itu penting. Makanya saya selalu mengatakan ya rajin belajar, rajin berdoa. Sehingga kalau mau ujian, ingat saya dulu waktu mau ujian SMP, SMA, ya, itu Pak Pendeta Gilbert saya minta doakan mereka. Ya, sehingga mereka semua lolos ke sekolah negeri, ya, 2 di Unpad, 1 di UI. Dan kebetulan dapat kerja yang bagus-bagus. Yang pertama sebagai YouTuber. Walaupun dia sarjana hukum, nggak mau kerja kantoran, saya jadi YouTuber aja Pak. Ya oke silakan. Ya. Kamu harus bertanggung jawab. Yang penting tugas orang tua sudah kita laksanakan. Yang kedua jadi jaksa, yang ketiga ekonom. Mereka gitu, semua sudah kerja, sudah bisa membiayai mereka sendiri. Ya. Satu lagi Bang, ini menarik barangkali. Ini kan kita mau menjelang Pilpres 2024 juga. Ya. PSI selama ini sangat berani menggaungkan calon presiden. Seperti kita tahu bersama. Apa yang abang komentari tentang kiprah PSI termasuk kaitannya dengan Pak Jokowi, apalagi sekarang ada tagline-nya itu PSI tegak lurus dengan Jokowi. Apa maksudnya? Bisa abang jelaskan? Ya artinya memang sejak awal kan kita mendukung Pak Jokowi. Saya lihat PSI waktu itu pun saya masih di Perindo, saya tetap dukung Pak Jokowi. Artinya ya tegak lurus. Apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Jokowi, PSI harus ikut itu. Kalau soal Pilpres, karena saya di partai, ya saya harus mengikuti apa aturan partai. Gitu ya? Ya. Oke. Baik, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami yang cukup menarik dengan seorang tokoh senior yang humanis, religius, dan nasionalis. Saya biasanya memanggil Bang Sarjanta Tarigan. Para sahabat Narwastu perlu juga diketahui, beliau ini kalau mendatangi konstituen, apalagi umat Kristiani, sering juga berkhotbah. Jadi tidak hanya memberikan edukasi politik, tapi juga berkhotbah. Edisi berikut akan kita tampilkan perbincangan dengan beliau. Akhirnya kami mohon diri, salam sehat,
Shalom, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.